Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin. Nama aku Muhammad Lutfi, NIM F1C418016 dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan mencoba membuat video pembelajaran menjelaskan mengenai fotosintesis tanaman C3, C4, dan jam. Nah, video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah fisiologi tumbuhan oleh dosen pengampu Bapak Ade Adriadi, SSI, MSI. Baik, langsung saja ke materinya. Fotosintesis tanaman C3, C4, dan jam. Nah, sebelumnya, apa sih tumbuhan C3 itu? Jadi, tumbuhan C3 adalah kelompok tumbuhan yang menghasilkan senyawa fosfogliserik asid yang memiliki 3 atom C pada proses fiksasi CO2 oleh ribosa difosfat. Nah, hampir 80% tumbuhan yang melakukan fotosintesis ini menggunakan jalur C2 untuk pengikatan CO2-nya. Nah, kemudian sebagian besar tumbuhan tinggi ini merupakan tumbuhan C3 dari 80% yang tadi, teman-teman. Nah, apa saja sih tumbuhan C3? Ini kita bisa lihat contoh-contohnya, mana ada strawberry dan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Selanjutnya, tumbuhan C3 ini akan lebih adaptif pada lingkungan dengan kadar CO2 tinggi dan melakukan reaksi gelap fotosintesis pada mesofil daun, teman-teman. Nah, pada senyawa fosfogliserik asid atau PGA yang merupakan hasil fiksasi CO2 oleh RDP memiliki energi yang rendah. Karena energi yang rendah inilah sehingga pengikatan CO2 oleh RDP terjadi secara spontan tanpa menggunakan ATP hasil reaksi terang. Nah, ini dia contoh tanaman C3 yang seperti gambar tadi, ada kacang kedelai, kentang, dan kacang tanah. Dan banyak lagi tanaman lainnya. Kemudian tumbuhan C4. Setelah kita membahas tumbuhan C3 tadi, lalu apa yang dimaksud dengan tumbuhan C4? Jadi, tumbuhan C4 ini adalah kelompok tumbuhan yang melakukan persiapan ataupun reaksi gelap fotosintesis melalui jalur 4 karbon atau 4C atau jalur Hertzsprung sebelum memasuki siklus Kelvin untuk meminimalkan keperluan fotorespirasi, teman-teman. Jadi, mula-mula CO2 difiksasi oleh fosfoenol pirufat atau PEP sehingga dihasilkan oksaloasetik acid. Nah, selanjutnya OAA ini diubah menjadi asam malat, yang mana ini berlangsung di dalam mesofil daun, teman-teman. Selanjutnya yaitu asam malat kemudian berdifusi dari sel-sel mesofil menuju sel-sel seludang berkas, yang mana seludang berkas pengangkut yang banyak mengandung kloroplas yang mengelilingi berkas pengangkut daun, Buddha seed cell. Jadi di dalam sitoplasma sel-sel ini, asam malat diubah menjadi asam pirufat dan CO2 akhirnya dibawa masuk menuju kloroplas dan diikat oleh RDP. Nah, kemudian berlanjut kepada siklus Kelvin, teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana prosesnya, ya. Nah, di sini juga terdapat bagaimana anatomi tumbuhan C4. Ya, kita lihat epidermis, epidermis atas, mesofil daun, yang mana di sini ada siklus Hertzsprung yang berlangsung pada mesofil daun
dan siklus Kelvin yang berlangsung dia pada sel seludang pembuluh angkut. Nah, selanjutnya skema fotosintesis tumbuhan C4. Nah, ini dia skema fotosintesisnya yang mana sebelumnya terjadi siklus head-lag. Ya, berbeda dengan tumbuhan C3 tadi. C3 hanya berlangsung siklus Kelvin. Namun pada tumbuhan C4 yang melakukan dua siklus. Yang pertama siklus head-lag ini, ya. Kemudian setelah siklus ini selesai, maka akan dilanjutkan kepada siklus Kelvin. Nah, tumbuhan C4 ini dalam kondisi panas di daerah tropis lebih efisien mempergunakan CO2 daripada tumbuhan C3. Karena apa? Karena tumbuhan C4 dapat meminimalkan fotorespirasi sekaligus meningkatkan hasil fotosintesis, teman-teman. Ini menarik sekali pastinya. Kemudian hal ini dapat dilihat pada produksi gula tebu dan jagung yang meningkat pada saat musim kemarau. Nah, ini kemudian yang ketiga yaitu tumbuhan CAM atau Crassulaceae acid metabolism. Nah, tumbuhan C4 dan CAM lebih adaptif di daerah panas dan kering dibanding dengan tumbuhan C3. Nah, misalnya tumbuhan CAM ini adalah anggrek, nenas, dan kaktus. Tumbuhan CAM ya ini membuka stomatanya pada malam hari, menggabungkan CO2 ke dalam asam organik. Ya. Nah, selama siang hari, stomata tertutup sehingga CO2 dilepaskan dari asam organik untuk digunakan dalam siklus Kelvin. Selanjutnya pada malam hari terjadi lintasan C4, yaitu siklus head-lag tadi. Nah, kemudian pada siang hari lagi terjadi siklus C3 ataupun siklus Kelvin. Di sini kita lihat siklus head-lag pada malam hari terjadi pada tumbuhan CAM, siklus head-lag terjadi pada malam hari, kemudian siklus Kelvinnya terjadi pada siang hari. Nah, kemudian tumbuhan CAM, yang ini dia, terjadi lintasan head-lag. Terjadi lintasan siklus head-lag, ya, tepat pada malam hari. Lalu kemudian pada siang hari dia akan melanjutkan pada siklus Kelvin. Nah, ini dia bagaimana kemiripan fotosintesis tumbuhan C4 dan CAM. Ya, sama-sama memiliki dua tahapan tahapan siklus, memiliki siklus head-lag dan siklus Kelvin. Juga lebih adaptif dengan lingkungan. Nah, oke teman-teman. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan terkait materi fotosintesis tumbuhan C3 dan C4 ini, teman-teman. C3, C4, dan CAM. Semoga bermanfaat. Nah, jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk saya juga pribadi, menambah wawasan kita semua, menambah ilmu kita mengenai apa itu tanaman C3, C4, dan CAM. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.